dengan apa yang ada dulu sambil menunggu yang lain. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Sahibul Bait, keluarga yang saya hormati, ibu-ibu jamaah majelis apa namanya ini ya? Jamaah majelis meluruskan niat. Alhamdulillah, namanya indah dan sepertinya seperti itu saya lihat juga indah-indah anggotanya ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, anggota dan ketua pengurus yang saya hormati, ini materi kita berkaitan dengan ucapan yang setiap hari kita ucapkan dan ibu-ibu pasti tahu ucapan ini, yaitu ucapan ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang tahu artinya? Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, sekarang ibu-ibu tahu tidak? Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ada aturan baca. Ada rukun-rukunnya. Saya kasih contoh saja yang gampang. Pernah lewat di tempat-tempat gelap? Pernah di suatu saat di rumah tinggal sendirian ada rasa takut? Ada? Apa ibu baca? Yang ibu-ibu baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru ayatul kursi. Kira-kira kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang itu rasa takut? Nah, karena tidak tahu rukunnya dan tidak tahu cara bacanya. Sehingga kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim seakan-akan belum berfungsi maksimal. Nah, dalam kitab At-Tafsirul Kabir, Fakhrul Razi, kitab tafsirnya Imam Fakhrul Razi, beliau menjelaskan itu dan beberapa kitab-kitab tafsir lainnya menjelaskan tentang ada rukun-rukun yang harus kita penuhi ketika mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, mari kita lihat. Saya sudah ringkas ini. Saya bawa kitabnya tapi saya ringkas saja. Rukun ketika mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu, yang pertama, perhatikan ini. Disebut dengan al-isti'adzatu. Apa al-isti'adzah? Itu ucapan itu. Apa ucapannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah tahu kan artinya toh? Nah, itu dulu yang pertama rukunnya. Yang kedua, al-musta'idzu. Orang yang meminta perlindungan. Siapa yang meminta perlindungan? Kalau saya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk atau terrajam atau terlempar. Itu makna rajim. Saya tanya sama ibu-ibu, yang meminta perlindungan siapa? Nah, berarti al-musta'idz, orang yang minta perlindungan itu harus. Jadi ketika saya meminta perlindungan, berarti ada kalimat yang harus saya ucapkan sebagai ucapan minta perlindungan. Itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang minta perlindungan siapa? Saya. Sudah dua. Yang ketiga, al-musta'adzu bihi. Kepada siapa kita minta perlindungan itu? Nah, berarti tiga. Itu syaratnya, rukunnya. Yang keempat, al-musta'adzu minhu. Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah? Dari syaitan.
Sudah 4. Harus paham ini. Nah, kemudian ma yusta'adzu lah alladzi la ajlihi tahsul isti'adzah. Apa tujuan Anda minta perlindungan? Dari apa? Harus jelas. Ini kuncinya. Saya minta perlindungan kepada Allah. Berarti saya satu, Allah tempat saya minta perlindungan. Yang ketiga, dari apa yang saya minta perlindungan? Dari syaitan. Nah, tujuannya Anda minta perlindungan itu kepada Allah dari syaitan itu apanya? Yang membahayakan dari syaitan? Tidak. Bukan godaan. Rasa takut yang dimunculkan oleh syaitan ketika ibu berada sendirian di rumah. Nah, ibu-ibu hanya minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Padahal itu rasa takut tidak diminta. Jadi perlu ditahu kepada siapa ibu meminta dan dari apa ibu berlindung dan apa tujuan perlindungan itu. Jadi harus itu 5 syarat. Seorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru dia berfungsi. Saya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya langsung dalam hati saya, ya Allah, aku minta perlindungan dari rasa takutku ini kepada syaitan yang terkutuk itu. Tapi kan ibu-ibu selama ini kan tidak begitu. Dianggap ucapan itu sebagai ucapan pelengkap. Padahal disitulah pokoknya itu ucapan. Bisa dipaham, Bu? Nah, sekarang ketika ucapan itu kita sudah tahu, ada berapa syarat, Ibu? Ada 5. Yang pertama apa? Al-isti'adzatu. Apa itu? Ucapan itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ada lagi ucapan yang serupa yang diajarkan Quran. Apa itu? A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Itu Quran juga ajarkan begitu. Coba ibu-ibu sebut. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Maha mendengar, yang Dia mendengar apa yang ada di hatiku. Al-alim, yang mengetahui apa yang aku takutkan. Daripada apa? Syaitan yang terkutuk. Bisa dipahami nih, Bu? Oke. Yang kedua apa? Al-musta'idu, orang yang minta perlindungan. Yang ketiga adalah al-musta'adzu bih, yaitu kepada siapa perlindungan itu kita minta? Kepada Allah. Yang keempat, yang ketiga, ya. Yang keempat, al-musta'adzu minhu. Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah? Dari rasa takut yang dimunculkan oleh syaitan. Berarti kepada Allah kita minta supaya rasa takut yang syaitan munculkan itu kita berlindung kepada Allah. Yang kelima, ma yusta'adzulah. Apa tujuan kita minta perlindungan dari Allah? Itu syaitan banyak godaannya, Bu. Banyak. Bisa dia goda kita dengan harta, bisa dengan anak, bisa dengan suami, bisa dengan mantan. Ya, semua bisa menjadi sebab lahirnya godaan syaitan. Makanya kita minta kepada Allah harus punya tujuan. Tujuannya itu, ya Allah, saya sendirian di rumah. Timbul rasa takutku. Ya Allah, kepadamu aku berlindung dari rasa takutku ini yang dimunculkan oleh syaitan. Maka dia akan menjadi terwujud itu. Bisa dipahami nih? Baik, kita lanjut. Ibu-ibu kalau mulai baca Quran biasanya baca apa dulu? Mulai baca Quran. Baru sudah itu? Bismillah. Sudah itu? Baru surah. Tahu tidak? Ada cara baca a'udzubillah dengan bismillah. Jadi ta'awudz, basmalah, dan surah. Selama ini kita tidak pernah paham tentang hal itu. Dalam ilmu qiraah, ilmu baca Quran, itu disebut dengan pembacaan ta'awudz, diawali ta'awudz, kemudian diucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian surah. Itu ada 3 cara membaca. Perhatikan baik-baik ini. Ada 3 cara membaca. Disebut dengan qiraatul qiyasi. Apa itu qiraatul qiyasi? Cara baca ta'awudz, basmalah, dan surah. Coba ibu-ibu baca misalnya surat At-Tin. Baca a'udzu dulu, coba baca. Sama-sama, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Itu cara baca yang kita tahu semua. Tapi tahu tidak? Ada cara membacanya itu.
Perhatikan. Yang pertama disebut dengan membaca qat'ul jami'. Apa itu qat'ul jami'? Terpotong-potong. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Wattini wazzaituni wa turi sinin, dan seterusnya. Terpotong-potong. Itu namanya qat'ul jami'. Oke? Paham ini? Yang kedua, cara baca yang kedua. Qat'ul ula wa waslu tsani. Memotong yang pertama, menyambung yang kedua dan yang ketiga. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Bismillah sambung dengan surah langsung. Kalau yang pertama terpotong namanya qat'ul jami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun wa turi sinin. Itu qat'ul jami' namanya. Cara yang kedua, qat'ul ula wa waslu tsani. Ta'awuznya itu dibaca sendiri, bismillah bersambung dengan surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Itu cara baca kedua. Bisa paham ini? Cara baca ketiga, waslul ula wa qat'us tsani. Ta'awudz dan basmalah bersamaan. Surahnya itu sendiri. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan seterusnya. Ada 3 cara membaca. Itu namanya qiraatul qiyasi. Cara membaca ta'awudz, basmalah, dan awal surah. Bisa dipahami ini? Nah, sekarang spesifikasinya. Kira-kira Ustadz, waktu saya takut sendirian di rumah, saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau cara baca ibu benar, kadang-kadang belum sampai di ayatul kursi, itu rasa takut sudah hilang. Karena apa? Benar cara membaca ta'awuznya. Bisa tidak? Ini tidak. Ini contoh. Baca ayatul kursi, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca lagi Allahu la ilaha illallah al qayyum. Masih takut lagi. Ya, baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Masih takut lagi. Tinggal mencari Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Kenapa begitu, Ibu? Karena Ibu membacanya, tahu cara membacanya, tapi tidak tahu kaifiyahnya, tujuannya. Ini penting, ini majlis taklim ini begini, hal-hal yang seperti ini yang harus dipelajari. Bisa dipaham. Nah, ketika seseorang mengucapkan bacaan ta'awudz, ini doanya, perhatikan. Ketika saya membaca, ya, saya membaca doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samii'il alim. Ini doanya. Ya man huwa ala hadhihi sifah allati yasma'u biha kulla masmu'in. Ya Allah, Tuhan yang dialah dengan sifat ta'awudz tadi itu, sifatnya itu, perlindungan tadi itu, dia mendengar setiap ucapan dan setiap apa yang diperdengarkan kepadamu. Wa ya'lamu kulla sirrin khafi. Dia pula Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di balik yang tersimpan. Anta tasma' waswata syaitan. Engkau mendengar bisikan syaitan yang ada di dalam hatiku. Rasa takut yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hatiku, engkau dengar dan engkau tahu itu. Wa ta'lamu gardahu fiha. Engkau pun tahu apa tujuan syaitan membuat rasa takut itu kepada hatiku. Siapa? Wa antal qari 'ala daf'iha. Sedangkan hanya engkau Tuhan yang mampu menghilangkan rasa takut itu. Anni 'ala daf'iha anni bifadlika ya rabbal alamin. Keutamaanmu ya Allah yang aku minta. Ini yang dimaksud dengan kalimat yang diucapkan sesudah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa itu? Ya man huwa ala hadhihi sifah allati yasma'u biha kulla masmu'. Ya Allah, Tuhan yang dengan sifat inilah ia mendengar setiap apa
yang diperdengarkan kepadanya, termasuk bisikan dan waswatu syaitan. Wa ya'lamu kulla sirrin khafi. Dia pula Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di balik sesuatu yang tersembunyi. Kemudian, anta tasma' waswata syaitan, karena engkau Tuhan mendengar setiap bisikan syaitan yang dimasukkan ke dalam hatiku. Wa ta'lamu garda fiha, karena engkau pula Tuhan yang tahu tujuan syaitan membuat rasa takut di hatiku itu untuk apa. Wa antal qadir ala dafi'i anni, karena hanya engkau Tuhan yang sanggup menghilangkan rasa takut itu. Jadi kalau ibu tidak hafal doanya, minimal tahu tujuannya. Paham? Minimal tahu tujuannya. Nah, tujuannya inilah yang ibu berlindung kepada Allah dari rasa takut. Ya, saya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan mantan. Godaan mantan. Mantan ini kan dua, ibu. Mantan pacar yang jadi suami dan mantan pacar yang tidak jadi suami. Yang paling dahsyat yang mana? Hah? Yang jadi Yang jadi suami. Berarti musuh itu yang di rumah. Oh, yang tidak jadi suami, ya. Nanti pikirkan sendiri. Barangkali cukup. Ada pertanyaan? Silakan ibu, mau bertanya. Kita masih punya waktu sebelum jam 5. Karena saya masih ada majlis di Manado juga ini. Di Masjid Awal Fathul Mubin. Ada? Yang lain boleh tanya yang lain. Mau tanya apa tentang mantan boleh. Ya. Ada? Ya, habis berpikir, habis waktu ini. Ayo, ada lagi? Silakan. Mau tanya Ibu Ustadz, bagaimana saya punya anak ini? Anak kadang-kadang bilang pagi lupa siang, kasih ingat siang dia baking malang. Tanya. Masalah keluarga banyak yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau belum bisa, nanti insya Allah pertemuan-pertemuan yang akan datang saya jelaskan. Ada pertanyaan? Apa? Tidak ada? Ya sudah, kalau begitu kita baca doa makan. Karena memang cuma itu yang ada. Ada lagi? Ibu? Ini ibu-ibu banyak pertanyaan sebenarnya. Cuman berpikir ini kalau kita salah batanya ini. Kalau kita salah batanya ini ke Ustadz Babale ini habis. Masalah misalnya contoh masalah anak. Ustadz, ini saya punya anak ini begini. Ustadz, ini saya punya suami begini. Ustadz, Ustadz, ini saya punya anak tidak masalah, saya punya suami no problem, saya yang masalah. Tapi pada umumnya ibu-ibu tidak mau bilang DP masalah. Dia cuma bilang DP anak DP masalah, DP suami DP masalah, atau DP tetangga DP masalah. Kalau dia tutup. Bukan takut aibnya kebuka. Takut dia sendiri repot. Kalau anak-anak itu tidur, ibu perhatikan ini. Anak-anak kecil maupun yang sudah SMP, SD, SMP, SMU, sampai kuliah sekalipun selama dia masih anak kita, kalau dia tertidur lelap, pegang dadanya sebelah kiri. Pegang dadanya sebelah kiri. Baru ucapkan itu Quran surah Alam Nashrah Laka Sadrak, surah Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Pegang dadanya waktu dia tertidur. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu niatkan di situ. Untuk apa itu perlindungan itu Allah minta kepada anak ini? Untuk anak ini. Saya minta supaya anak ini jangan dia lebih banyak bergaul dengan yang negatif. Ya. Niatkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tampal di dadanya. Pegang sambil baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan 3 cara baca tadi itu. Mau putus-putus kah? Atau mau putus pertama, sambung kedua, ketiga? Atau mau sambung a'udzu dengan basmalah, putus yang kedua?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati ibu berkata, ya Allah, semoga anak ini jauh dari pergaulan negatif. Itu dulu minta kepada Allah ketika ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Baru baca alam nashrah laka sadrak, supaya Allah lapangkan dan luaskan hati si anak ini sehingga tidak ada problem yang membuat dia galau dan gelisah. Alam nashrah. Baru minta supaya anak ini tetap taat kepada Allah dengan Quran surah Al-Ikhlas, supaya semua apa yang dia buat karena Allah semata. Qul huwallahu ahad, sesudah a'udzu tadi ya. Setiap baca itu surah-surah, baca itu a'udzu dengan basmalah. Ya. Baru yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Minta kepada Allah perlindungan dari 4 kejahatan. Apa itu 4 kejahatan? Yang Quran bilang dalam surah Al-Falaq tadi itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya waktu falak. Apa itu waktu falak? Penghujung akhir malam dan awal pagi. Disitulah adanya perpindahan waktu antara penghujung malam dan awal pagi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari 2 waktu ini. Waktu malamnya dan di waktu paginya hingga malamnya. Apa kita baca? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu falak. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Pertama, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam ketika malam mulai menyelimuti. 2. Yang ketiga apa? Wa min syarri nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup-niup dengan buhul-buhulnya. Artinya bukan cuma ini penyihir perempuan, apa saja yang bersifat magis, bersifat sihir. Kita berlindung kepada Allah. Kejahatan ketiga. Kejahatan keempat ini apa? Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang dengki. Kalau cuma sampai di tingkat dengki, tidak masalah, karena cuma sampai di tingkat dengki. Tapi yang bahaya ketika sifat dengki ini dia wujudkan dalam kedengkiannya. Wa min syarri hasidin, kata Quran, dan dari kejahatan manusia yang dengki, idza hasad, bila dengkinya ini dia bikin. Orang hasad itu, orang hasud, dengki itu, Bu. Dia mau, saya dengki sama ibu. Contoh. Saya mau apa nikmat yang ibu dapat hilang dari ibu. Caranya bagaimana? Kita harus bikin cara supaya itu nikmat itu hilang. Ya, kalau rumah tangganya banyak duit, berarti suaminya kuat kerja. Saya harus bikin bagaimana supaya suaminya tidak perhatikan lagi sama ibu. Jahat tidak itu? Jahat. Kenapa? Saya tidak mungkin rebut suaminya. Tapi saya bisa pisahkan ibu dengan suami. Nah, itu orang yang dengki, yang berusaha untuk mewujudkan rasa dengkinya. Yang pertama. Yang kedua, sifat dengki, dia mau itu nikmat yang ada sama ibu pindah sama saya. Pelakor. Kalau pelakor kan dia punya kemampuan untuk meraih suami ibu pindah kepada dia. Karena dia merasa juga dia cantik. Saya paham ini. Itu cara kedua. Cara yang ketiga. Nah ini. Dia mau itu nikmat yang sama ibu hilang walaupun tidak sama dia. Bisa paham? Sama-sama palakat orang. Ini sifat dengki. Allah bilang kalau dia baru sampai di tingkat dengki, baru sampai di tingkat ini bibir ini sudah kali operasi. Tidak tobat-tobat lagi. Di sini so hilang DP fungsi saraf. Ini. Sejak mempan lagi, ini maju kamu kau. Nah, ini tidak mengapa. Karena baru sampai di tingkat dengkinya. Hati-hati ketika ini dia wujudkan. Bagaimana supaya ibu pesuami ini kasih tinggal sama ibu? Caranya bagaimana? Itu kita baca tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita penyihir-penyihir. Karena dia akan gunakan jasa paranormal untuk memisahkan ibu dengan suami. Bisa paham ini? Nah, sesudah itu tampal, ya sudah baca tadi. Apa tadi?
Pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Baru beberapa menit belum. Gara-gara doa makan ini sama tahu-tahu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 5 rukun. Ya sudah tahu tadi tahu? 5 rukun. Baru yang kedua kita baca basmalah. Baru alam nasyrah. Sudah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu niatkan berlindung kepada 4 kejahatan itu. Baru bismillahirrahmanirrahim, baru qul a'udzu birabbil surah Al-Ikhlas dulu supaya anak ini taat. Segala sesuatu yang dia alami, Allahus Samad, Allah tempat dia bersandar, bukan kepada manusia. Baca itu. Baru baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Yang terakhir baca qul a'udzu birabbin nas, sesudah di awal dengan ta'awudz basmalah baru qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ada 3 sifat nama Tuhan. Bayangkan ibu, hanya 1 kejahatan perlu 3 sifat nama Tuhan dipakai. Saking dahsyatnya ini kejahatan yang satu ini. Tapi Al-Falaq beda. Al-Falaq 4 kejahatan cukup pakai satu nama Tuhan, Rabbul Falaq. Tapi Quran surah An-Nas tidak. 1 kejahatan dia butuh 3 nama Tuhan karena dahsyatnya ini dia. Ini 1 kejahatan. Apa itu? Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbun nas, Tuhannya manusia. Yang kedua, Malikin nas, rajanya manusia. Yang ketiga, Ilahin nas, sesembahannya manusia. Bayangkan 3 sifat nama Tuhan. Dari hal apa? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan waswas. Ibu, ini waswas ini dia bikin rusak semua ibu amal. Mau sholat, ya Allah lupa kasih mati kompor. Rusak sembahyang. Atau tidak? Assalamualaikum. Mau jawab kayaknya Anda ini. Sebab itu apa suara itu? Ini tanya nak buka ini dia tolak nih pintu ini. Rusak tidak sembahyang? 1. Mau kasih sedekah? Terlalu besar ini 100.000. Potong setengah, 50. Dia kasih kau 50. Masih ada 10.000 syukurnya salah tadi kita. Bayangkan, niat pahala yang 100 turun 50, 50 berat, turun 10.000. 10.000 lebih cari yang 22.000. Rusak tuh amal semua. Mau puasa, selepas minum air waktu wudhu, kan nyanda kita tadi. Was-was. Was-was. Was-was itu termasuk curiga. Tadi Ibu Eli bilang, Pak itu kata ada baku bonceng dengan... Rusak tidak itu hubungan? Bayangkan Ibu, was-was bisa merusak semua apa yang ada. Makanya butuh 3 nama Tuhan berlindung dari was-was ini. Itu yang dimasukkan di doa tadi. Wa anta tasma' waswata syaitan, dan engkau maha mendengar setiap apa yang membuat syaitan itu membisikkan wiswas di hati. Jadi kejahatan wiswas itu jangan pandang enteng. Kalau terangkannya anak cuma wiswas kuat. Padahal itu dahsyat. Yang paling jahat itu kejahatan doti, talibago, apalagi. Betul tidak? Kejahatan dengki dan sebagainya. Oh, Allah bilang itu satu nama Tuhan saja, Rabbul Falaq sudah cukup. Tapi kalau was-was termasuk curiga. Kalau kemarin dia baru pulang kampung, dia pulang Pak itu sakit. Karena dari awal sudah ada sifat dengki, muncul tuh was-was. Hati-hati Ibu. Yang terakhir adalah pindah di ubun-ubun si anak. Pindah di ubun-ubun si anak. Apa yang Ibu baca? Kalau saya tidak salah Quran surah Al-Hasyr itu. Bukan surah Al-Hasyr, nanti carilah di Google. Tapi Ibu tahu dia punya ayat. Letakkan ubun-ubun di kepala. Baca begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi
wa akhirih. Dari awal hingga akhir aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlempar. Dan dengan nama Allah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke? Ucapan ini dari awal hingga akhir. Untuk siapa? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Letakkan. Sekiranya Quran kami turunkan di atas sebuah gunung, ya. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau lihat gunung itu akan hancur lebur karena saking dahsyatnya firman-firman Allah itu masuk. Itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia agar mereka berpikir. Nah, sebelum anak itu berbuat sesuatu di luar nalarnya, dia berpikir dulu untung ruginya. Karena Quran telah menundukkan jiwa dan hatinya. Itu hikmahnya kita baca. Waktu anak kita tidur. Waktu suami kita tidur, asal dia nak kage, baca juga. Kan ibu-ibu paham sekali mana tuh tidur betul dan tuh tidur setengah. Jangan tuh tidur setengah, baca. Itu bilang orang apa kita? Baik-baik anak ini, nggak sudah belajar di mana le ini? Jadi fitnah lagi. Le jatuh laki. Paps. Apa lagi? Abi, apa lagi? Wei. Kan banyak ibu-ibu sekarang begitu. Itu suami dia panggil wei. Wei. Mau panggil papa tidak biasa, mau panggil abi tidak biasa, mau panggil ngana serupanya bagus. Diambil yang semua nyanda. Apa itu wei? Betul tidak? Dia kalau serius kalau kode. Letakkan di dadanya sebelah kiri. Baca itu tadi. Dengan niat tadi. Baru letakkan di kepala. Sebab itu untuk anak dan untuk suami. Nanti kalau majlis bapak-bapak kita ajarlah itu. Jadi kurang mulia juga siapa lebih dulu tidur. Karena ibu dan bapak sudah tahu nih doa. Betul tidak? Apa itu rugi bagi ibu-ibu? Kan tidak. Apa itu rugi bagi suami? Kan tidak. Artinya kalau ilmu ini ada, boleh saling baku pakai. Ibu tahu, bikin sama anak dan suami. Suami tahu, bikin sama anak dan istri. Manfaatnya apa? Kebaikan dalam rumah tangga itu. Betul tidak? Daripada cari-cari dukun kasihan. Hanya karena wiswas yang lahir kemudian muncul curiga. Dari curiga muncul dengki. Dari dengki ingin cari tahu. Rata-rata orang-orang yang pergi cari dukun, kalau sudah diobati, sudah sembuh, dia mau cari tahu siapa yang bikin ini. Kalau ada orang seperti itu, tanya pada dia, ngana mau cari baik atau mau cari tahu kemari? Kalau mau cari tahu, jangan di sini. Kalau mau cari baik, sudah alhamdulillah. Itu yang betul. Tapi orangnya ada, orang mau dua-dua. Baik itu penyakit yang dapat tahu siapa yang bikin. Nah kalau ibu-ibu sudah dapat tahu, terus apa manfaat buat ibu? Mau balas? Baik kalau ibu punya dukun lebih sakti. Kalau janda, kan berat. Yang kedua, baik kalau yang dia bilang barang betul. Kalau bukan dia, orang lain, ibu bisa bertanggung jawab di hadapan Allah itu. Jadi yang betul adalah berbaik sangka. Sudah alhamdulillah Allah sudah pertemukan saya dengan si fulan. Dengan berkahnya si fulan ini, saya sembuh. Kembali kepada Allah. Betul tidak? Itu yang bikin aman turun pe hidup, turun pe hati. Bisa dipahami ini, Ibu? Barangkali cukup. Kalau sudah ada pertanyaan, saya mohon maaf. Masih banyak yang ingin disampaikan, tapi waktu yang membatasi kita semua. InsyaAllah, yang sedikit ini ibu-ibu faham, InsyaAllah ada manfaatnya bagi ibu-ibu semua. InsyaAllah, amin. Demikianlah, wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham sudah ada?